Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan sebuah pembahasan studi kasus pada percobaan menggunakan sebuah tablet. Nah, tablet di sini berjenis tablet Effervescence. Nah, di sini tablet ini saya menggunakan sebuah merek yang bernama Redoxon ya, tablet Redoxon atau ini biasa disebut dengan multivitamin. Nah, jadi pada studi kasus kali ini saya akan melakukan sebuah percobaan. Nah, percobaan ini menggunakan konsep larutan, yaitu konsep zat terlarut dan zat pelarut. Nah, jadi pada studi kasus kali ini terdapat sebuah multivitamin yang berbentuk tablet. Jenis tabletnya ini adalah Effervescence dengan merek Redoxon, dan air dalam gelas sebanyak 200 ml. Kemudian tablet jenis Effervescence atau dengan merek Redoxon ini kemudian dicelupkan ke dalam air pada sebuah gelas yang berisi air 200 ml tadi. Nah, setelah tablet Effervescence tersebut berada di dalam gelas yang berisi air, nah, tidak lama maka tablet itu akan hancur sendiri dan bercampur dengan air sehingga air berubah warna dan rasanya dan juga baunya. Nah, hal tersebut terjadi dengan cepat tanpa diaduk ataupun dengan cara lain untuk menghancurkan tablet jenis Effervescence tersebut. Nah, jadi bagaimanakah hal tersebut bisa terjadi dan kandungan apa saja yang terdapat dalam tablet Effervescence jenis Redoxon tersebut atau jenis multivitamin tersebut. Nah, di sini saya akan membahas studi kasus ini. Jadi bagaimana tablet itu dapat dengan cepat larut di dalam air dan juga jadi di sini tablet ini berperan sebagai zat terlarut dan airnya itu berperan sebagai zat pelarut. Nah, di sini tadi alat dan bahan yang sudah saya sebutkan di sini terdapat berupa gelas, air sebanyak 200 ml dan tablet jenis Effervescence atau dengan merek Redoxon jenis multivitamin, dan berupa stopwatch untuk menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tablet itu dapat hancur dan menyatu di dalam air. Nah, seperti itu. Mungkin langsung ke percobaannya seperti ini. Maaf sebelumnya saya lupa untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu tadi. Jadi di sini nama saya adalah Yuda Satria Perdana dengan nomor induk mahasiswanya adalah 211317001 dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Alam atau Tadris IPA dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Dengan mata kuliah kali ini adalah Sains Dasar dan Investigasi Ilmiah. Nah, mungkin perkenalan cukup sekian. Terima kasih. Kita lanjutkan kepada percobaan studi kasus kali ini. Oke, di sini sudah terdapat alat dan bahannya untuk percobaan studi kasus dengan tablet Effervescence dengan merek Redoxon atau jenis multivitamin. Oke, mari kita mulai pada percobaan kali ini. Nah, pertama-tama saya akan membuka tablet ini dari kemasannya, lalu nanti saya akan celupkan kepada gelas yang telah diisi air sebanyak 200 ml. Nah, ini tabletnya sudah saya buka. Kita atur stopwatchnya dari 0 detik. Nah, oke, jadi setelah dibuka saya akan celupkan ke dalam gelas yang sudah berisi air tersebut. Nah, ini lihat apa yang akan terjadi. Oke, terus lihat. Tadi saya stopwatchnya agak terlambat 1 detik kali ya, jadi nanti bisa ditambah lagi waktunya untuk 1 detiknya. Lihat, ini tabletnya yang tadi saya celupkan. Ya, dia lama kelamaan akan menjadi semakin kecil dan lama kelamaan lagi dia akan
habis tidak ada bentuknya dan bercampur semuanya dengan air yang ada di gelas ini. Sudah habis ya, tidak ada sisa tabletnya lagi, melainkan sudah tercampur semua dengan air. Membutuhkan waktu kurang lebih selama 1 menit, berapa tadi, 1 menit 10 detik nanti kita pasin. Jadi membutuhkan waktu sekitar kurang lebihnya 1 menit untuk satu tablet tadi bisa bercampur semua dengan air. Oke. Untuk satu tablet ini beratnya, atau satu tablet itu terdapat ukuran sebanyak 4500 mg ya ini. Nah, oke, langsung saya di sini akan melanjutkan kepada pembahasannya dari percobaan ini. Jadi pembahasannya kali ini yaitu percobaan ini tentu sangat unik ya, untuk dicari tahu bagaimana hal tersebut dapat terjadi. Satu tablet yang bentuknya itu sangat keras dapat larut dalam air dengan waktu yang begitu singkat. Nah, jadi selain hal itu unik, terdapat juga manfaat dari penciptaan sebuah tablet dengan jenis effervescence ini. Salah satunya yaitu dapat membantu bagi orang yang tidak suka untuk mengkonsumsi obat, namun dia harus mengkonsumsi obat dengan jenis obat itu seperti obat tablet dengan cara itu harus diminum. Nah, kan ini kan beda lagi caranya, yaitu dengan mencelupkan ke air dengan ada rasa yang enak, dan juga obat ini tidak perlu ditelan langsung yang mengakibatkan biasanya susah di tenggorokan atau susah ditelan. Nah, ini hanya tinggal diminum karena sudah dilarutkan dengan air. Nah, seperti itu. Jadi dalam konsepnya, pada konsep percobaan ini, studi kasus ini, dalam hal ini menggunakan konsep sebuah larutan. Nah, larutan ini termasuk ke dalam ilmu IPA, ke dalam bagian kimia, yang merupakan sebuah campuran homogen yang terdiri atas 2 atau lebih zat. Nah, yaitu zat terlarut dan zat pelarut. Nah, yang pertama, zat terlarut itu merupakan zat yang jumlahnya itu lebih sedikit di dalam larutan. Sedangkan zat pelarut adalah zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat yang lain yang berada di dalam larutan. Nah, pada percobaan tersebut, yang sudah saya lakukan tadi, ditentukan bahwa tablet effervescence atau saya menggunakan redoxon multivitamin sebagai bahan percobaannya. Nah, yaitu redoxonnya tersebut tadi berperan sebagai zat terlarut dan airnya itu adalah sebagai zat pelarut. Nah, seperti itu. Nah, jadi dalam sebuah tablet effervescence ini atau tablet redoxon multivitamin ini yang saya gunakan di sini merupakan satu bentuk tablet yang dibuat khusus memang untuk dapat larut di dalam air. Nah, jadi ini merupakan tablet khusus ya, nantinya dapat cepat untuk larut di air dan melepaskan karbon dioksida di dalamnya. Jadi di situ tuh ada sensasi segar-segarnya itu dari karbon dioksidanya tersebut. Nah, dan fungsi karbon dioksida tersebut juga adalah untuk menyegarkan sebuah makanan di dalam manfaatnya. Nah, seperti itu. Jadi produk ini atau bahan yang saya gunakan sebagai percobaan tersebut dikompresi atau dikompres gitu, dijadikan satu. Kalau di laptop itu kan ada WinRAR atau dikompres gitu. Nah, seperti itu, dikompresi dari bahan tertentu dalam bentuk bubuk menjadi sebuah massa yang padat. Nah, dengan campuran asam basa organik. Nah, adapun pada komposisi atau dalam bahan pembuatan tablet effervescence ini terdapat bahan-bahan diantaranya yang pertama yaitu terdapat sebuah
sumber asam. Nah, di sini sumber asam bisa saja digunakan sebagai asam anhidrat, asam bebas, dan asam garam. Nah, namun yang berada pada bahan yang saya gunakan untuk percobaan ini adalah asam askorbat nih, asam yang terdapat pada redoxon. Nah, yang kedua itu adalah sumber karbonat atau yang bisa digunakan di sini seperti natrium bikarbonat dan natrium karbonat. Nah, lalu ada yang ketiga adalah bahan pengikat. Jadi bahan pengikat di sini fungsinya adalah untuk menyatukan atau mengikat barang-barang atau bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan tablet ini. Nah, tablet effervescent ini. Nah, yang keempat ada bahan pelicin atau di sini dapat digunakan yaitu lubrikan. Nah, lalu yang kelima di sini ada bahan pengisi yang diantaranya dapat berupa sodium bikarbonat, sodium klorid, dan sodium sulfat. Nah, lalu ada lagi bahan tambahan lainnya. Nah, di sini bahan tambahan lainnya itu dapat berupa pewarna ataupun perasa untuk menjadikan tablet itu dapat dikonsumsi secara enak. Nah, seperti itu. Jadi tablet effervescent ini prosesnya dalam air dia cepat larut, cepat mencampur dengan air sebagai zat pelarut. Di sini tablet effervescent lebih mudah larut dalam air karena kelarutan asam dalam air sangat tinggi. Nah, bila tablet ini dimasukkan ke dalam air, mulailah terjadi reaksi kimia antara sumber asam dan sumber karbonat, sehingga terbentuk garam natrium dari asam dan menghasilkan gas karbon dioksida serta air. Nah, reaksinya cukup cepat. Nah, tadi kita menggunakan atau telah mengukur ya, waktunya itu antara 1 menitan ya, seperti itu. Di samping menghasilkan larutan yang jernih, nah tablet juga menghasilkan rasa yang enak. Nah, jadi sebelumnya dari bahan-bahan yang tersusun dalam tablet tersebut, nah bahan-bahan yang digunakan itu bahan yang harus mudah larut di dalam air. Nah, seperti itu. Nah, di sini adanya ion karbonat dari hasil reaksi antara asam dan basa pada tablet effervescent ini akan mempercepat waktu larutnya tablet effervescent ini. Nah, jadi mempercepat waktu untuk larutnya tablet ini adalah dipengaruhi oleh asam dan karbonat yang digunakan tadi. Nah, dan ion karbonat di sini dapat menghasilkan rasa juga yang menyegarkan pada saat tablet effervescent itu diseduh ke dalam air. Jadi pada tablet ini tentunya sangat unik ya. Selain rasanya yang enak, mudah dikonsumsi, dan juga menyegarkan dan menyehatkan bagi tubuh kita. Nah, jadi mungkin cukup sekian studi kasus percobaan kali ini dari saya tentang menggunakan konsep larutan, zat terlarut, dan zat pelarut yang menggunakan tablet effervescent dari merek Redoxon yang berfungsi sebagai multivitamin bagi tubuh. Mungkin cukup sekian percobaan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada lebihnya semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.